mengisi tempat di Serambi Masjid ini karena kajian tematik Ahad awal bersama Pak Kiai Haji Bukhari Masuri akan segera kita mulai. Bapak Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, marilah kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Agung Semarang, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bisa berjumpa, bisa ikut mengaji kegiatan rutin kita, yaitu ngaji bareng Kiai dalam awal ini diasuh langsung oleh Bapak Terdas Gaji Ahmad Bukhari Masuri. Maka untuk itu marilah kita mulai dengan baca Al-Fatihah agar kegiatan ini bisa mendapatkan diri Allah SWT dan kita bisa mendapatkan ilmu dari kegiatan ini. Lalu Al-Fatihah. Pada hari ini tema yang akan kita angkat dalam kajian ini yaitu pola pembinaan untuk LGBT. Ini yang lagi marak di televisi. LGBT itu apa? Nanti mungkin juga bagaimana pola pembinaannya akan dikupas dan dibahas langsung oleh Pak Kiai Bukhari melalui penyampaian materi, dan juga nanti akan langsung tanya jawab dari hadirin semuanya. Yaitu langsung aja pada Pak Kiai Haji Dr. Ahmad Bukhari Masuri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil khaliqil alam. Alhamdulillahil khaliqil alam alladzi 'allamana ma lam na'lam walladzi arsyadana li hidayatihi 'ala mamarrid tuhuri wal a'wam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan khalisatan anjalallahu biha min hararati jahannam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil hidayati al haqq wa liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafiruna wa 'ubadul asnam. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-barratil kiram, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian tematik Ahad awal Masjid Kauman Semarang, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kali ini dari pihak penyelenggara meminta saya untuk menjelaskan tentang pola pembinaan untuk LGBT yang sekarang lagi ramai dibicarakan di media cetak maupun media elektronik. Bapak-bapak pejabat ikut menggalakkan harus diawasi LGBT itu apa, lalu mengapa ada pembinaan. Bapak-bapak, LGBT kalau melihat L itu singkatan dari lesbi, G itu gay,
B itu bisex, T itu transseksual, bisa juga T-nya itu transgender. Kalau melihat bahasanya, lesbi itu orang perempuan yang punya kecenderungan terhadap perempuan, baik secara emosional atau romantikanya maupun sampai kepada seksnya. Jadi perempuan cenderung kepada perempuan, disebut lesbi. Kalau G singkatan dari gay itu yaitu orang laki-laki yang punya kecenderungan terhadap laki-laki, romantikanya, gairah seksualnya, kedua-duanya baik itu lesbi maupun gay disebut juga homoseksual. Homoseksual itu orang yang menyukai sejenisnya, laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan, termasuk jenis homoseksual. Lalu di samping homoseksual ada yang biseksual. Biseksual itu orang yang punya kecenderungan laki-laki maupun perempuan, seneng sama laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki tapi dia menyukai perempuan dan di suatu saat seneng juga pada laki-laki. Jadi ada orang laki-laki seneng pada perempuan tapi suatu saat juga seneng pada laki-laki. Itu bi itu double, biseksual. Demikian juga perempuan ada yang menyukai laki-laki, tapi di samping itu untuk kepuasannya dia juga menyukai perempuan. Disebut biseksual. Dia dengan suaminya juga puas, tapi kadang-kadang untuk menambah kepuasan melakukan hubungan seks dengan sesama perempuan. Laki-laki juga demikian. Dia puas dengan istrinya, tapi suatu saat dia ingin menambah kepuasan, laki-laki mencari kepuasan seks melalui laki-laki juga. Itu disebut biseksual. Yang umumnya manusia itu heteroseksual. Heteroseksual itu wong lanang seneng wong wedok seneng wong lanang, itu yang umum. Jadi menyukai berbeda jenis. Jadi lanang seneng wedok itu kan berbeda jenis. Wedok seneng lanang itu heteroseksual. Kalau yang homoseksual itu menyukai sesama jenis, kalau biseksual menyukai sesama dan yang berbeda. Jadi seneng loro. Yang akan kita akan bicarakan itu LGB ini ditambah lagi trans, T-nya itu transseksual ataupun transgender. Kalau T itu singkatan dari transgender, berarti orang yang jenis gendernya itu satu, ada kemungkinan dia alat kelaminnya laki-laki tapi kecenderungannya kepada perempuan, lanang tapi senengannya bergaya perempuan, berpakaian, bermake up seperti perempuan, ya. Dia merasa cocok, saya cocoknya itu perempuan. Dia melihat alat kelaminnya yang laki-laki itu gak cocok, aku ini salah, aku dunia orang iki alatku, sehingga dia melihat kenyataan jiwanya seperti itu,
kenyataan alat kelaminnya seperti itu bisa terganggu jiwanya, bisa membenci diri sendiri, kadang-kadang jengkel dipotong dewe, karena bisa juga bunuh diri, bisa dipotong, bisa bunuh diri. Itu nggak merasa cocok, alatku kira cocok ini jiwanya dengan kenyataan. Saya pernah punya teman kayak gitu. Dia itu laki-laki tapi menyukai laki-laki. Dia sangat terangsang seksualnya kalau ketemu laki-laki yang bagus. Ketemu aku umpamane, aku biar kan bagus. Saya kira tua ya. Itu dia nafsunya tergerak. Kalau dia tergerak nafsunya oleh laki-laki yang bagus, alat kelaminnya yang laki-laki bergerak-gerak. Dan dia mengatakan, benci aku. Dia maunya, dia itu perempuan, senang kepada laki-laki yang cakep itu, dan dia terangsang seksnya, tapi karena seks nyatanya dia punya alat laki-lakinya bergerak. Dia mengatakan, iki loh ngetok-ngetok ini, membenci alatnya. Dia ngomong sendiri, kalau saya lagi nafsu kemudian dia bergerak, saya malu, celana colok kan ketok obah-obah. Nah kalau dia punya alat perempuan kan nggak kelihatan. Seandainya dia terangsang laki-laki, tidak kelihatan, karena dia alat kelaminnya laki-laki. Itu yang dialami orang yang transgender. Mengapa terjadi? Ada karena gen atau bibit keturunan. Ada kalanya karena hormon. Orang itu jadi laki-laki atau perempuan ditentukan oleh dalam Al-Quran ya disebut nutfah, yang menentukan anak itu laki-laki atau perempuan bukan bibitnya perempuan, bukan telur. Bahasa Arabnya buwaidah. Jadi perempuan itu hanya punya telur yang netral, telur yang tidak punya jenis kelamin. Penentuan laki atau perempuan itu pada nutfah atau sel spermanya. Nah itu mesti membawa bawaan hormon dari orang tuanya. Kalau laki-laki itu sel spermanya mengandung hormon X, jadi perempuan. Kalau hormon Y, laki-laki. Kalau perempuan hormonnya hanya X dan X, menjadi netral. Tapi kalau laki-laki kadang-kadang hormonnya X, kadang-kadang Y. Kalau banyak X-nya, ada Y-nya tetap menang Y. Kalau misalnya X1, Y1 jelas jadi laki-laki. Kalau X2, Y1 tetap jadi laki-laki. Kalau X3, Y1 tetap jadi laki-laki. Asal ada Y, laki-laki. Neng tambah akeh X-nya lanang mambu itu. Ini yang kalau kemiripannya itu disebut kromosom. Idza alama'ul rajuli saral waladu ka'bi wa idza alama'ul mar'ati saral waladu ka'ummi. Kalau kromosom yang di bawah itu yang mempengaruhi jenis kelamin, bentuknya, bukan jenis kelaminnya, tapi bentuknya.
Kromosom itu yang mempengaruhi hidungnya, telinganya, matanya, jarinya, ya, itu dibawa oleh kromosom. Maka anak itu bapaknya membawa kromosom 22 kromosom, ibunya membawa 22 kromosom, ini bercampur, maka kadang-kadang orang itu mirip bapaknya, mirip ibunya. Kalau kata Nabi, kalau kromosom laki-laki yang kuat, anaknya mirip bapaknya. Kalau kromosom perempuan yang kuat, anak mirip ibunya. Nggak ada yang mirip tetangganya. Mirip kromosom yang bapak. Tapi jenis kelamin ditentukan oleh hormon X atau Y itu. Kalau terjadi orang itu laki-laki tapi punya kecenderungan perempuan, maka laki-laki tapi bergaya perempuan. Nah, kalau ini tidak ada pembinaan, dan apalagi kalau dibiarkan berkembang atau dipengaruhi oleh lingkungannya, bisa jadi orang menyebutnya banci atau bencong. Ada kecenderungan yang laki-laki, alat kelaminnya laki-laki, tapi punya kecenderungan perempuan. Itu kalau tidak ada pembinaan, bisa terus menjadi bencong. Kalau tidak kuat, kadang-kadang orang ingin melakukan operasi perubahan kelamin. Mengapa? Karena nggak kuat, penderita loh. Saya pernah ngalamin gimana, kalau dia nggak punya malu karena dorongan-dorongan hormon seksualnya itu. Aku zaman ini nom, nggak bisa kemudian. Itu tenang loh aku. Aku diundang pengajian ini, saya ngundang ngaji ini, gue trans, gender transseksual. Sing undang iki duwe mobil kok sugih tekan saiki sing urip ya sugih tenan tekan saiki sugih. Kuwi angger ngeterno jemput ya bose melu ngeterno melu ngono nang jero mobil aku ditemeki. Ya. Apa kok sampeyan ora seneng wong itu? Ora. Ning duwe bojo. Lah kok duwe bojo kok ora seneng wong wedok iki piye? Ya nggo pantes-pantes omah ana wedokane ngono. Yang kedua, saya punya teman juga trans, dia senengannya kumpul wanita, masaknya paling top di Sarang Rembang, itu yang tukang masak paling enak. Semua perempuan kalah, pasti minta dipimpin oleh yang namanya khairon. Semua masakan yang paling hebat khairon. Malah pernah diminta ke Mekah oleh bos di Mekah. Setiap 1 tahun dipanggil ke Mekah untuk masak. Namanya khairon. Wanggir aku lewat di Demek. Nek Demek orang milih ini langsung ngeralat. Enggak mau dia itu merasa, coba bayangkan apa enggak itu salut, tapi dia enggak bisa nahan. Itu kan penderitaan. Suatu saat karena alat kelaminnya lengkap, dia nggak mau kawin sama perempuan, tapi kepengen punya anak. Akhirnya kawin sama perempuan dan punya anak. Setelah punya anak satu dicerai, kalau dia nggak senang perempuan kok. Jadi dia kawin hanya pengen punya anak, menodok. Nah, yang saya ceritakan menjemput pengajian, saya dipegang-pegang. Itu akhirnya punya anak. Sekarang anaknya cakep-cakep, lanangnya cakep, wedoke ayu sugih. Kaya. Sak kampung, sak daerah itu paling kaya dia. Jadi sebenarnya alat kelaminnya lanang, ini jiwanya benar-benar perempuan. Ada dosen dari Undip yang juga begitu, lanang alat kelaminnya laki-laki, tapi jiwanya perempuan. Hormon perempuannya sangat kuat. Dia kawin dan punya anak, tapi saking nggak kuat ngempet, suatu saat melakukan operasi perubahan kelamin, hingga anaknya bingung. Aku nak nyelok lagi pak apa ibu dulu.
operasi perubahan kelamin. Ini saya menceritakan yang terjadi, yang ada kenyataan. Jadi orang-orang transgender atau transseksual itu ada kalanya memang dipengaruhi oleh gen itu keturunan, dipengaruhi oleh hormon, tapi ada kalanya dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika saya punya anak akan punya anak yang ketiga, anak saya laki-laki yang pertama, yang kedua laki-laki, saya berdoa untuk yang ketiga, ya Allah, aku ingin kamu beri anak perempuan supaya anak saya yang laki-laki ini ada himbangannya. Saya doanya jangan konceng kayak mungkin anakku yang nomor 3 perempuan, ternyata lahirnya laki-laki tapi kelemak-kelemek. Nek krungu swara banter sithik semaput. Kenapa orang ngomong semaput? Kelemak-kelemek. Kebetulan tetangganya yang lahir seumur dengan dia itu perempuan semua. Angger sore baratus kancane dinggoni rok, anakku yang njaluk rok. Wong ora ono sing lanang lahir barengane dhek iki, dilalah wedok, dia pakai liven, pakai bedak, minta. Saya nggak tahu, saya balik kayak ini ngaji rono-rono, ora ngerti. Suatu saat saya pulang tahu loh, ini kok dinggoni rok, dinggoni liven, dinggoni bedak piye? Dan jaluk ya Pak, ora kena. Haram. Ini diterusnya jadi bencong gitu. Pak nangis jola. Biarkan nangis. Kalau kamu biarkan jadi bencong nanti. Lanang orang itu orang. Saya tes alatnya lanang tenan. Oh begini bisa ngene. Orang itu kalau tidur nahan kenceng kan bisa gini. Bener. Wah ini nggak bener itu. Akhirnya apa? Dia saya pacu jiwa laki-lakinya. Repotnya diomong sing rada keras sih semaput lagu gangguan jiwanya. Saya bingung bagaimana. Saya belikan alat dokteran, beli alat tak tukok alat sing bangsa lanang, bangsa alat tinju. Nah, jaluk boneka ora oleh. Tinju, pedang, pistol boleh. Nggak perlu tajak tinju-tinjunya. Dan untuk mengurangi rasa kalau dibentak atau suara keras itu pingsan, saya kalau memberi apa-apa yang dia suka dengan suara keras. Dalam Pak, ya tak pakai duit. Saya biasakan mendengar suara keras, tapi enak. Itu tak tukang apel. Ini suara saya keras supaya dia sering mendengarkan suara keras. Ternyata suara keras itu tidak membahayakan. Ini apel seneng kamu. Ini duit. Alhamdulillah akhirnya dibentak-bentak orang. Yang sebenarnya ndablek. Dibentak barang. Anak yang ketiga. Alhamdulillah sembuh. Jadi kecenderungan perempuannya itu yang semacam transgender tapi dipengaruhi oleh situasi. Itu agak mudah. Tapi yang transgender dipengaruhi oleh hormon atau gennya itu yang memerlukan perhatian khusus. Kalau kemudian jalan keluarnya itu yang pertama yaitu kalau ada orang punya kecenderungan perempuan karena lingkungan itu bisa diobati dengan merubah lingkungannya, diarahkan lingkungannya yang laki-laki. Kalau perempuan punya kecenderungan laki-laki, kamu turuti dia anak wedok kok njaluk celono, senengane kumpul calana, senengane jotos-jotosan, itu kalau dibiarkan nanti jadi lesbi. Maka nggak boleh. Jadi anak itu harus diarahkan kepada feminimnya, kepada perempuannya. Kalau yang dari gen itu ada yang mengambil langkah wis nopo opo anane pancen aku digawe ngene karo Gusti Allah, nyatane aku lanang
jiwaku wedok ya wis inan. Cuma nek dielek-elek kancane kok marai gelo. Wedok kok lanang kok kemenyek gelo. Di sini ini gelo di hatinya. Pancen kenyataannya seperti diunek-unekke. Wedok lanang kok kemenyek. Tapi dia menerima kenyataan. Kalau ada orang yang lantas menerima kenyataan, gandeng saya ini seperti ini, ya saya menyadari. Ini yang dalam bahasa Arabnya disebut khunsa atau banji, lanang ora wedok ora, alate lanang jiwane wedok itu, atau alate wedok jiwane lanang, itu khunsa yang jelas seperti itu. Dia memang memang itu termasuk yang nggak normal, sebab menurut surat Al-Hujurat itu Allah jelas menegaskan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, aku menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Jadi menurut kodratnya, asli khilqahnya, Allah menciptakan manusia itu hanya dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Itu khilqah, itu kodrat asli dari Allah. Dari hubungan laki-laki perempuan terjadi anak beranak. Kalau kemudian terjadi orang yang lanang ora wedok ora karena terjadi, yaitu alatnya kelamin itu lanang, jiwanya perempuan sangat kuat, atau sebaliknya perempuan jiwa lakinya kuat, itu termasuk sesuatu yang tidak normal. Ada juga yang melebihi itu, yang dalam bahasa Arab disebut khunsa muskil. Khunsa muskil. Khunsa muskil itu dia punya dua alat kelamin. Alat lanang duwe, alat wedok duwe, jadi double, duwe loro. Cuma kadang-kadang cenderung kuat laki-lakinya, pada waktu itu jiwanya laki-laki dia. Suatu saat lemah laki-lakinya dan kuat perempuannya. Pada saat itu dia cenderung perempuan. Itu yang disebut khunsa muskil. Yang mereka lakukan adalah satu, yang homoseksual. Laki-laki menyukai laki-laki. Itu di samping memang dipengaruhi oleh hormon atau gennya, sebenarnya bisa diarahkan. Karena masalahnya adalah kepuasan seks. Kalau masalahnya kepuasan seks, bisa diadakan, bisa dilakukan pembinaan, bisa dilakukan pendidikan, pembinaan, kejiwaan, supaya dia bisa menikmati hubungan secara heteroseks, tidak homoseks tapi heteroseks. Jadi bagaimana dia bisa menyukai wong lanang yang menyenangi wong wedok, itu harus diarahkan. Ada pengarahan tersendiri. Kalau dibiarkan ya begitu terus. Kalau dibiarkan begitu terus. Padahal itu nggak normal. Dan itu dilaknati oleh Allah. Dalam surat Hud Allah menceritakan tentang suatu saat ada malaikat datang ke tempatnya Nabi Ibrahim. Di samping memberi wahyu pada Nabi Ibrahim dan memberitahu bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak. Padahal istrinya sudah tua kok, diberitahu harus punya anak. Sampai istrinya mengatakan, malu tua kok dia anak.
terus malah mengatakan itu wae piye isane duwe anak kok rambutku wis wong Jawa ngarani nyambel wijen udah putih-putih. Bagaimana? Kata malaikat, nek Gusti Allah mengendaki sangat mudah, nggak susah. Lalu bicara tentang Lut, aku kesini diutus Allah untuk mendatangi kepada Lut. Lalu datang ke tempatnya Nabi Lut. Ketika malaikat datang ke rumahnya Nabi Lut, menampakkan diri seperti orang yang cakep-cakep. Lah umatnya Nabi Lut itu kebanyakan, bukan kebanyakan, banyak yang homoseksual. Begitu melihat tamunya Nabi Lut, bagus-bagus, langsung saja mengurumuni rumahnya. Kok kayak bagus, gitu. Sampai Nabi Lut ini susah. Ya ini ribet-ribet wong ana tamu malah ngisi-ngisini lah ini kenapa kayak bagus sudah. Sehingga Nabi Lut mengatakan, "Kaelo anak-anak perempuanku yang suci-suci." Jawabnya apa? Lah kowe ora wis ngerti nek aku ora seneng wedok. Kamu kan tahu apa yang saya maksud. Yang dimaksud apa? Kan wis ngerti kulinane aku ki hubungan seksual lanang karo lanang. Hingga akhirnya Nabi Lut diberitahu oleh malaikat Allah akan menurunkan bala. Nanti datangnya subuh, Nabi Lut dan kaumnya yang iman disuruh meninggalkan kampung itu sebelum subuh. Dan nanti Allah akan menurunkan bencana di kampung itu. Lalu setelah datang subuh, sebelum subuh datang, Nabi Lut pergi dengan kaumnya. Istrinya nggak mau, istrinya malah ngewangi wong-wong sing homoseks. Aneh ini. Istrinya Nabi Lut itu malah ngewangi wong-wong sing homoseks. Orang yang laki-laki senang laki-laki itu dibantu, dibela oleh Ibu Lut. Akhirnya istrinya Nabi Lut ikut kena bencana. Anda bisa melihat datangnya bencana ini pada surat Hud ayat 83. Walamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Setelah datang azab Allah yang dijanjikan subuh itu, maka buminya dibalik, yang atas menjadi bawah, bawah menjadi atas, lalu dihujani tanah liat yang sudah dibakar, bertubi-tubi hujan botol panas. Nenek saya ini gai-gai lesbi-lesbi jaluk diakui keberadaannya, ngomong jaluk diwalik neh bumi ini. Itu nggak boleh dilanggar, nggak ada toleransi, nggak bisa ditolerir, nggak bisa ditolerir. Itu akan menurunkan. Memang itu ujian dari Allah. Mereka yang mengalami seperti itu memang kita ikut menderita, kasihan mereka itu, karena kenyataan anatomisnya itu lanang, jiwanya perempuan. Coba bayangkan kalau ada yang alami, coba kumpul karo wong lanang ora seneng nek kumpul wong itu diunek-unekno ora ini. Gayanya memang begitu lah, ya jangan bu elek-elek belum, memang dia begitu. Kan sakit banget ya. Tapi kalau dibiarkan, apalagi disahkan menjadi keberadaan mereka, komunitas mereka diakui dalam daftar kelamin disebut jenis kelamin laki-laki, perempuan. Yang nomor 3 apa? Banci. Kalau itu dilegalkan, menimbulkan bencana dari Allah. Hubungan seksual antar atau homoseksual sejenis
laki-laki maupun perempuan, itu bisa menimbulkan bencana dari Allah. Maka nggak boleh. Perlu ada pembinaan. Nah, kalau dilakukan operasi perubahan kelamin, bagaimana Pak Bukhari? Ada orang yang mencari jalan keluar dengan cara melakukan operasi. Itu yang disebut transseksual. Jadi lanang, alat-alatnya lanang tapi jiwanya perempuan sangat-sangat kuat, nggak betah jadi lanang. Untuk memuaskan dirinya, menenteramkan dirinya, selagi alatnya masih itu, dia akan selalu nguyuh benci kok dia. Gitu loh. Nah, jadi dia melihat alatnya itu benci, kan kasihan. Itu orang. Nah ini kalau dia melakukan operasi, merasa puas hatinya. Nah, kalau operasi gimana? Kalau operasi perubahan kelamin perlu saya beritahukan. Kalau benar-benar laki-laki diubah dari perempuan nggak bisa. Ono sing iso? Ada nggak yang bisa? Coba sebut, ada nggak? Oh, Durja seperti perempuan tapi bukan perempuan. Anda silakan tanya langsung, telepon. Kamu pernah hack enggak? Wedok kok ora kate jenenge wedok apa? Kalau diteliti nggak punya indung telur, nggak punya yang namanya apa? Rahim nggak punya. Rahim nggak punya sumber telur atau ovarium, nggak punya, maka nggak bisa melahirkan ovum setiap bulannya dan nggak punya tuba fallopi, tabung untuk penyaluran tempat ketemunya bibit laki-laki dan perempuan yang namanya tuba fallopi, itu nggak punya. Lu kok ngerti Pak Bukhari? Aku harap pulang ya sinau sik to ya kok. Nek ora sinau sik kok ya mbok unek-unek. Saya belajar. Saya pernah jadi anggota tim dokter pelaksana operasi perubahan kelamin. Saya anggota tim. Jadi di Indonesia ini ada 3 rumah sakit yang dibolehkan melakukan operasi perubahan kelamin. 1, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. 2, Rumah Sakit Karyati Semarang. 3, Rumah Sakit namanya apa di Ujung Pandang atau sekarang Makassar, kembali Makassar. Nah, ketika di Semarang dilakukan mendapat itu, lalu dibentuk tim dokter terdiri dari dokter ahli kandungan dan kebidanan, dokter ahli genetika, ahli ini, termasuk ahli dalam bidang pertimbangan hukum agama. Di samping ahli jiwa ada pertimbangan hukum agama. Jadi di sana ada dari hukum agama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu. Yang dari Islam yang ditunjuk saya. Nah, karena saya ditunjuk, saya harus belajar. Operasi perubahan kelamin itu gimana? Saya belajar. Golek buku Nerano, aku pelayan menang Jakarta. Saya datang ke Dokter Abu Bakar di Jalan Cilacap di rumahnya. Saya kulon nuwun minta aku diberitahu operasi perubahan kelamin itu bagaimana sebenarnya. Sehingga ketika rapat yang pertama, semua ahli supaya menyampaikan, yang ahli genetika menyampaikan, ahli hormon, yang ahli kebidanan, ahli kandungan, termasuk ahli kecantikan, ahli bedah, semuanya bicara. Yang terakhir ahli agama, karena yang paling muda saya belakang sendiri, sing dhisik pastor, biku. Ketika pastor menyampaikan, saya ingat benar kata-katanya, Injil diturunkan di daerah tertentu, di kalangan
umat tertentu pada waktu tertentu, di tempat itu, di kalangan kaum itu, pada waktu itu tidak ada kasus operasi perubahan kelamin. Oleh karena itu Injil tidak menjelaskan, menerangkan, membahas tentang hukum operasi perubahan kelamin. Hanya saja berdasarkan ajaran kasih sayang. Oh no, terakhir saya, mari Pak Bori, ya, Islam diturunkan kepada Nabi akhir zaman. Artinya syariat yang dibawa oleh Nabi akhir zaman yang tersebut dalam Quran hadis berlaku sampai akhir zaman. Karena berlaku sampai akhir zaman, maka semua permasalahan umat manusia sampai akhir zaman sudah ada pembahasannya di dalam Quran maupun hadis. Termasuk masalah operasi perubahan kelamin sudah ada pedomannya dalam Quran maupun hadis. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 119, apa? Alhamdulillah waktu itu mereka bisa memahami. Jadi lari gimana Pak Buat ini? Janjane wong lanang dioperasi wedok ira. Saya tanya kepada Dokter Abu Bakar, kalau seorang laki-laki, alatnya laki-laki, yang ada adalah dia testis punya, penis punya, sumber sel sperma punya, tapi indung telur nggak punya, telur nggak diproduksi, ya, tubak falum nggak punya, rahim nggak punya. Lalu gimana Pak Dokter Abu Bakar? Jadi kalau dia laki-laki dioperasi jadi perempuan, alat laki-lakinya penisnya potong. Lah pucuknya itu dijadikan kelentit. Jadi dibuatkan lubang mirip seperti lubang kemaluan perempuan, juga dibuatkan seperti kelentit. Dan kalau mau dihubungi seksual bisa, tapi itu nggak ada hubungannya kemana-mana. Lah gimana? Fungsinya apa? Ya peceren. Ngono Dokter Abu Bakar ngarani. Jadi kalau disetubui, dikumpuli, sperma tumpah, nang kono kok ditonone wong ora hubungane nang ndi. Wong kuwi kantong. Kantong untuk menampung. Jadi janjane ora wedok tenan ora. Jadi setiap bulan ya ora head, nggak punya rahim, dan susunya nggak punya sumber air susu. Senajan diwenehi hormon iso gede, engko pentilnya dicangkok, ada dibuatkan pentil dicangkokkan. Pas saya ke Jakarta itu ada bencong yang mengampu anak asuh, ben darani wedok tenang, dia mengasuh anak bayi, digendong, di bis, disusoni, kari-kari dimik ngono muncul pentil. Pas terjadi hari itu. Jadi kata Dokter Abu Bakar, bagaimana dikatakan perempuan, indung telur nggak punya, tubak falum nggak punya, rahim nggak punya, ora iso ket, ora iso ngetokno bali susu kok disebut wedok, apa ini? Nggak bisa.